Can hear you. Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah, Sir. Why you don't go to the campus? Banyak yang nggak enak badan, Sir. Not delicious body. Kalau dirasakan nggak enak itu ya. Siapa aja kegiatan kemarin sampai pukul? Sampai pukul 9 malam, Sir. Oke, kira-kira sekarang mata kuliah apa saja? Pemrograman sama PLBI, Sir. Oh, itu juga online. Iya, Sir. Oke, tapi konsen nggak ini mengikuti? Masalahnya ini materinya pendek tapi lumayan berat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba saja ya, kita mulai pertemuan ini dengan lafaz basmalah dan umum kitab Al-Fatihah. Oke. Thank you. Ini baru 8 orang, 4 orangnya lagi nih, kemana ini? Masih dalam perjalanan? Proses, Sir. Perjalanan connect Google. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan mengenai materi sebelumnya yang telah kita bahas itu kemarin apa? Manipulasi data, Sir. Manipulasi data, Sir. Manipulasi data. Okay. Any question about manipulation of file, not data, but a file? Tidak ada? Sebenarnya kemarin tuh banyak itu, Sir. Kayak error gitu, Sir. Error, kenapa errornya? Ayo kita angkat apa errornya kemarin. Mana? Coba tampilkan share. Oh, Hmm? saya tuh, Sir. Yeah. Of course you are. Yes, Sir. Yang biasa saja ya, Sir, ya. Tapi sekarang udah nggak error, Sir. Hah? Sekarang udah nggak error. Kemarin. Oh, alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah nggak error ya. Sudah berhasil. Ini apa ini? Elif? Apa ini? Kan itu, Sir, ya. Pakai yang ini loh. Pakai yang kemarin. Terus buat manggil NIM itu loh, Sir. Kayak nyoba-nyoba beberapa cara itu nggak bisa, Sir. Terus gimana kalau pakai if aja? Oh lah, ya wes coba pakai if, terus jadinya pakai if gitu, Sir. If X-nya buat apa? X apa itu? S-nya X-nya itu apa? S-nya itu ini. Ini loh. NIM. Ini dihapus aja ini. Hah? S-nya itu Maksudnya? itu memasukkan NIM gitu loh. Terus NIM 0, NIM 1 apa itu? NIM 0, NIM 1. Nah, itu tuh di sininya. Karena kita datanya itu kayak dibarisin gitu. Oh, bukan. Ini 1, 2 gitu. Pakainya NIM jadi ambigu. Oh, iya harusnya pakai yang lain ya. Denpasar, siapa yang dari Denpasar ini? Saya Sekarang kemarin Denpasar atau lahir di Denpasar? sekarang di Denpasar, lahir Surabaya, Sir.
lahir Surabaya, sekarang banget ini. Adinda itu di Bali, Di Malang, Sir. di Malang, bukan di Bali. Bukan, Sir. Nanti tanggal 26 pulang. Asik, ngajak yang lain nggak? Tidak sepertinya. Waduh, teman-teman Sing ini demen yang lain. nanti jalan-jalan destinasinya ke sana ini. Tepatnya di Denpasarnya di mana ini? Di Ubung, Sir. Di Ubung. itu daerah Denpasar Utara. Oh, mau ke itu ya? Gunung Gili? Enggak. Jauh, Sir. Deket terminal yang lama. Oh iya, yang lama yang baru juga saya nggak hafal. Ya. Sir itu yang punya Zahro, kebetulan sekelompok sama saya. Iya. Dari kemarin nggak bisa. Tapi sekarang bisa. Iya, ternyata saya sharing dan tanya ke beberapa temen, nama filenya harus sama antara yang PG sama yang TXT. Enggak harus sama. Tapi ketika namanya nggak sama nggak bisa, Sir. Ketika sama bisa. Enggak harus sama dengan PY-nya. Coba kita buktikan ya. Lihat ini, tuh kan. Saya kan minta kalian supaya aman itu ini extensionnya di-show-kan. Extension itu apa sih? View. Select a view. View. No. Up. No, not. Mana sih? View. Tab view. Above. Move to the top, cursor. Move cursor to the top and left. Nah, Iya. Oh ini. Nah. Terus gimana? Then select file name extension. File name extension. The 6 column. Nah, terus, Terus kan jadi kelihatan tuh txt.py-nya. Mana skripnya? Coba buka skripnya tadi. Skripnya tadi mana? Editing, bukan ini. iya, sebentar, Sir. Ini. Oke. Mana? Coba dipilih itu. Jangan terlalu panjang lah itu datanya. Misalkan open tapi mode-nya apa ini? Nggak pakai mode apa-apa ini. Modenya apa? Coba ke atas makin. Paling atas ada apa? Ini. Oh, itu. Input sama Masukkan nih, terus masukkan modenya baca mode bacanya mana? ini. Loh, Koma R, mana R-nya? Nggak ada. ada, Sir. Loh, kemana, Feb? Ayo, mana? Tapi kok bisa keluar ya? Oh iya, nggak tahu. Febri. Yes, tadi itu kan pakai yang R, nah itu malah nggak keluar. Tapi kalau R-nya dihilangkan itu keluar, Sir. Coba koma, Oke. koma R. Nah, terus yang itu diperpendek lah, misalkan data, ya perpendek data Gitu tuh. aja, coba. Nah, segitu. Terus di rename yang di Explorer juga. Data. Kita cari kenapa itu. Kenapa ada masalah apa ini? Coba. Di itunya di paling bawah data close-nya mana? Udah, ya oke.
Oke, lanjut. Udah. Jangan dihapus, nggak usah dihapus. Coba di-run. Pantang menghapus. Coba di-run. Ya, coba. Coba dilarikan. Wah, panjang meme-nya ya. Bisa. Iya, bisa. Ayo. Kenapa kemarin Punya nggak saya ada R-nya. Kok bisa ya? Kemarin tuh gak bisa Pak, beneran Pak. Gak bisa. Oh iya, banyak istighfar saja ya. Iya Pak. Saya. Udah. Saya. Sudah Bapak, bisa. Enggak harus. Jadi simpulannya apakah harus sama dengan file PY-nya? Tidak. Tidak. Tidak, asal konsisten saja file yang dituliskan di data open itu sama dengan nama filenya. Itu ya. Baik, Bapak. Iya Oke, Pak. terima kasih. Ada lagi kendala sebelum kita lanjutkan? Tutup Pak ya. Iya. Nggak apa-apa dibuka terus juga. Sudah? Ya, silakan. Mau ditutup, monggo. Kita masuk ke sebenarnya materinya sudah ada di e-learning. Ya. Oke, kita buat file baru dulu. Kita akan bahas mengenai OOP. Ya. OOP itu apa sih? Sudah baca? Ada yang tahu OOP apa? OOP. What is the OOP? OOP. Object Oriented Program. Object Oriented Programming, yaitu OOP, pemrograman berorientasi pada objek. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat skrip, menuliskan perintah, ya, itu dan juga menggunakan variabel-variabel, semuanya bersifat ada yang tunggal atau kita bangun kembali. Kemudian kita pak beberapa baris perintah itu menjadi apa kemarin pakainya apa? Kita bisa mempaketkan satu segmen perintah banyak gitu. Pakai apa kemarin? Function. Use function. Ya, to make a packet of instruction. Ya. Jadi kita sampai ke fungsi-fungsi itu supaya apa? Kita bisa mudah memanggil dan berulang-ulang kita bisa panggil sepaket sintaks itu. Kita tidak usah menuliskan ulangan atau sebelumnya kita memanfaatkan untuk mengulang itu pakainya loop. Gitu ya. Nah, ada kalanya perintah-perintah tersebut itu ternyata sejenis antara misalkan satu fungsi dengan fungsi yang lain. Gitu. Hanya ada karakter yang berbeda gitu. Jadi ada karakter yang samanya, ada yang berbeda. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu kalau ada yang mirip-mirip karakternya bisa kita kelompokkan kan? Ya, contohnya seperti ini. Jenis kendaraan roda
roda 4. Kira-kira apa saja anggotanya? Mobil, bis, Mobil, Terus pick up, pick up, terus terus Mikrolet. mikrolet, dan etc. Ya, dan yang lainnya gitu ya, macam-macam gitu kelompoknya. Karakternya apa di sini yang sama itu? Sehingga bisa kita kelompokkan masuk ke jenis-jenis kendaraan. Beroda 4, sir. Roda 4-nya, gitu kan. Tapi ada spesifikasi yang lainnya. Karakternya misalkan yang mencirikan yang lainnya apa? Misalkan kalau angkot ciri-cirinya apa? berwarna biru. Warnanya biru misalkan ya. Kalau yang lain bisa saja warnanya angkot ada yang lain gitu ya. Terus ada lagi misalkan contoh yang lainnya apa? Ada kacanya, jendelanya mungkin bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi ada kita bisa kacanya seperti apa, lampunya seperti apa, ukuran bannya seperti apa gitu ya. Nah, itu ciri-ciri itu menjadi kerangka dalam membuat sesuatu kelompok. Nah, kelompok dalam dunia OOP ini atau Object Oriented Programming ini itu dinamakan dengan kelas ya. Gitu. Nah, kelas ini memiliki atribut-atribut atau karakter-karakter atau bisa disebutnya properti. Ya, banyak karakter properties gitu. Misalkan tadi mengenai ukuran rodanya berapa, bagaimana, kemudian jumlah jendelanya. Kalau pickup kan jendela pintu pickup berapa jendelanya? Halo? 2, sir. 3. 2. Ya, pintunya berapa pickup? 2. Itu kan pintunya 2. Kemudian ada jenis sedan berapa pintunya? 4, sir. 4, misalkan begitu ya. Kalau bis? Bis 2. 3. 3. Jenisnya. Jadi kan kita bisa membedakan satu objek, jadi anggota itu bisa disebut objek, satu objek dengan objek yang lainnya, tadi ada kerangkanya, yaitu karakternya, ini bannya apa, kemudian tadi banyak pintunya berapa, gitu kan. Nah, itulah menjadi propertiesnya. Kalau kita sebagai mahasiswa nih, nah misalkan kelasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa kira-kira yang membedakan mahasiswa satu dengan yang lainnya? Mahasiswa satu dengan yang lainnya apa? NIM, sir. NIM, oke, correct. Domisili, sir. Domisili, kemudian name, ya. Kan masing-masing mahasiswa punya nama kan? Nama, NIM, terus phone number, terus address, tadi kan address, kemudian surel, email, ya, Yes, sir. terus apa lagi? Laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian apa lagi? Wajahnya, sir. Wajahnya gimana wajahnya, mengungkapkannya gimana, catatannya itu lebih banyak lagi ya. Nah, itu forensik nanti. Nah, tidak apa-apa, masing-masing punya sidik jari tertentu, wah itu bisa. Jadi karakter-karakter itulah yang didata oleh didaftar menjadi membedakan objek satu dengan yang lain, ya, dalam suatu kelas, begitu. Nah, jadi di Python ini, ya, atau di program lain juga, suatu kelas itu ya merupakan kerangka atau blueprint untuk membangun suatu objek. Jadi tadi kayak kalau misalkan membangun suatu tadi kendaraan, berarti harus ini punya jendela. Jendelanya harus berapa ya? Punya pintunya harus berapa? Rodanya ukuran berapa? Itu ya. Kalau mahasiswa ini mahasiswa yang masuk ini namanya siapa? Nanti NIM-nya berapa? Terus
alamatnya dari mana, terus emailnya apa, misalkan nomor teleponnya berapa, jurusan apa, gitu kan. Nah, itu adalah properties dalam kelas. Jadi anggota-anggotanya itu adalah objeknya. Contohnya di sini kita misalkan contohnya apa? Hewan berkaki 2, misalkan ya. Atau apa? Unggas. Mau unggas saja ya, unggas. Kita coba kelas. Unggas bahasa Inggrisnya apa? Halo. Kelas. Yes. Udah bahasa Indonesia. Unggas, gitu ya. Unggas itu punya apa saja? Ciri-cirinya. Berkaki. Bulu, sir. Bulu. Paruh. Berkaki 2, berbulu, berparuh. Bertelur. Kaki 2. Ini aja contohnya ya. Kita contohkan saja. Kemudian ini adalah seperti ini. Cirinya hanya satu saja dulu, bahwa dia berkaki 2, betul? Ada yang berkaki 3, 4? Tidak ada, sir. Kaki 2 ya? Oke, Yes. sederhana. Atau mau di sini tulisnya gini saja boleh. Ini hanya contoh saja berkaki supaya inilah. Kita daftarkan misalkan ayam. Ayam. Ini adalah unggas. Kemudian print ayam. Titik apa kakinya. Maka ketika dijalankan berkaki 2. Kita tuliskan dulu ayam, tambahkan saja supaya seru ya. Ayam berkaki yang ini kita ini aja kaki sip. Ayam berkaki 2 itu manggilnya. Terus misalkan kita tambahi lagi ciri-cirinya apa lagi? Ciri-ciri lain dari unggas itu apa? Berbulu. Berbulu, Warna bertelur. bulu, sir. Berbulu. Terus Bertelur. Punya paruh. berkembang biak, gitu aja lah. Itu ya. Ayam, didaftar lagi apa? Burung apa? Burung unta. Burung unta itu emang burung ya? Namanya juga burung ya? Unggas juga ya? Iya, sir. Nah gitu, terus apa lagi kira-kira? Burung apa? Merpati. Unggas juga kan? Itik unggas bukan? Unggas, sir. Unggas, sir.
Oh. Berarti mau ayam, ini dipanggilnya ayam kaki. Jadi di sini kita sebenarnya sebelum-sebelumnya pernah ya memakai struktur seperti ini. Ada ayam, jadi ayam, bagiannya apa ayam itu? Kakinya, oh 2, gitu kan. Misalkan kita cetak print titik berbulu apa? Bulu domba apa? Titik bagian apa ini mau menampilkan bulu titik kulitnya. Itu. Maka ketika kita jalankan ayam berkaki 2, titik berbulu domba. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan, ini contoh kelas sederhana. Jadi karakternya sama, kemudian pasti ini ditentukan semuanya, kakinya, kulitnya, kembang biaknya, sama kan? Tapi ada yang membedakan tidak? Membedakan. Halo? Paruhnya berbeda ya? Berbeda bentuk, Sir. Iya, berbeda, Sir. Berbeda bentuk gitu. Nah, jadi itu adalah contoh mengenai bagaimana kita menggunakan prinsip OOP ini, ya. Sudah terlihat ya. Jadi kita memanggilnya itu seperti ini. Jadi ini objeknya ayam, tapi yang mau dipanggil apanya ini? Oh, kakinya seperti apa? Data tentang ayam bagian kaki ya ini 2 gitu ya. Nah, ini yang sama. Jadi semuanya sudah ditetapkan berbentuk konstan. Nah, ada lagi bentuk yang lainnya. Kita perhatikan di sini ya. Jadi semua kelas memiliki fungsi yang dipanggil yaitu init. Nah, seperti ini. Fungsi tersebut pasti akan dijalankan ketika kelas diinisiasi. Ya. Jadi kita jika ingin spesifik, kita tulisnya seperti ini. Ya, contohnya, mau contoh mana nih? Mau pakai ini atau meneruskan yang tadi unggas? Ayo, pilih. Yang itu aja, Sir. Yang mana? Yang ini, Sir. Hah? Sesuai kelas mahasiswa. Oh, yang mau mahasiswa. Oke, berarti ini kita simpan dulu, keep. Kasih tanda komentar itu ya. Oke, kita buat tentang mahasiswa. Kita ngomongkan mahasiswa ini. Kelas mahasiswa. Ya. Kita ngomongkan mahasiswa. Jadi kita tetapkan dulu ya secara umum tentang mahasiswa ini. Ya. Dengan initiation. Jadi menginisiasinya dengan seperti ini, ya. Yaitu, misalkan kita namai sementara ini mahasiswa itu apa? MHS lah. Itu kemudian ada nama, ada NIM, ada mau apa lagi? Kalau di sini JK, jenis kelamin, terus address gitu. Address itu nulisnya address ini kan? Email misalkan. Or we can replace by city. Okay, city. I think it's enough. Oke, kemudian lihat nih mhs.nama itu diisi dengan ini di sini name nama.
Kemudian MHS NIM itu adalah NIM. MHS JK sama dengan JK. Kemudian MHS City sama dengan City. Kemudian MHS email misalkan email. Itu sudah mendefinisikan will happen nothing, tidak ada apa-apa, karena ya ini hanya mendefinisikan saja, belum dimanfaatkan. Tapi ini kita sudah membangun kerangkanya untuk kelas mahasiswa. Ya, so what is next? Selanjutnya kita akan memasukkan atau menyebutkan objek yang masuknya kelas mahasiswa. Contohnya mau apa? Nama siapa ini yang mau dimasukkan nih? Data siapa ini? Ayo. Hikmah. Ayo. Saya ketikkan siapa? Adinda, Sir. Adinda. Adinda itu siapa? Ini adalah mahasiswa dengan namanya. Tuh, kan ini langsung muncul ya. Nama, NIM, JK, City, email. Namanya Adinda apa? Febriani. Febriani gini ya? Not why. Why? Ini. Yes. And then NIM. 21010 81100. Please. Pardon me, please. Repeat again. 21010 21 010 81 100 18. City Denpasar. Denpasar. Email My Ulang. name at student.uinmalang. .student at I think at student.uinmalang. At student. Yes. Iya. Terus siapa lagi yang mau dimasukkan? Oke, satu dulu. Hah? Zahro, Sir. Zahro. Zahrotur Rif'ah. Dua 10 811 10 811 0009 09. 0009.
ya? Pi. Di Gresik. Gresik. Sam. My name student at Wimalang.ac.id. Same with your ID number. Yes. Ya, I think enough. Dua dulu aja. Misalkan ini kita save, kemudian jalankan, ya tidak kelihatan apa-apa, baru memasukkan. Kemudian baru kita cetak, misalkan print panggilnya bagaimana untuk memanggil datanya Adinda. Dan emailnya gimana, namanya dan emailnya gimana. mhs.mail maybe. Misalkan ini ya, MHS, oke, MHS terus, .mail. Hah? .mail. Nih, itu, Katanya email, Sir. iya nama dan email, Oke, ya. si nama dan si email. MHS, .mail. gitu. Sudah? Maybe. Kita coba. Ding ding. Loh. Kok error? MHS is not defined. Why? Ayo, why? Jadi yang didefinisikan tuh apanya? Lihat. Begini ya, perhatikan ini. Sedangkan di sini ada jelas-jelas ada MHS-nya gitu ya. Bukan. Begini, ini adalah penamaan untuk hanya parameter untuk mengaitkan dengan yang di bawah ini. Oke? Paham? Jadi MHS ini untuk merelasikan, maksudnya ini nih, MHS ini nih, MHS. Kemudian nama untuk merelasikan ini nih, nama, NIM, JK, city, email. Kemudian ini direlasikan ke bagian dari si objek, ya, suatu objek gitu. Jadi MHS di sini bukan berarti namanya bahwa di sini adalah objeknya namanya MHS. Ini hanya suatu variabel untuk merelasikan. Yang jadi beneran objeknya adalah namanya adalah ini. Paham? Karena kita mau menampilkan Adinda berarti Adinda. Yang ini juga Adinda. Sehingga sekitaran oh iya, name. Ini harusnya nama konsisten ya. Ada terlihat tidak? Can you see? Eraser. Ini ya. Kalau yang siapa? Yang ini, yang Zahro gimana? Zahro misalkan mau tampilkan apanya? NIM. Zahro, nama dan NIM-nya misalkan ya. Zahro dot NIM. Nih. Katanya ini kendala tentang jenisnya.
Jadi kita supaya aman, ya ini pakai ini saja gini. Sejenis lah. Ini kadang aktif, kadang tidak ini. Yes. Itu. Bisa ya? Silahkan, mau dicoba tidak? Tidak usah. Coba misal. Oke, please try this at home. Silahkan ini coba yang kelas mahasiswa tambahi. Silahkan. Perlu di copy ini? Boleh ya, datanya saya share di sini dengan teman sekelas. Sangat boleh misal. Iya, Sir. Iya. Hati-hati ya data teman kamu ini jangan di-share ke yang lain. Paham tidak? Atau gantilah datanya itu pakai name yang lain saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Sir, itu misal pakai petik sama nggak pakai petik itu bedanya apa, Sir? Ya seperti biasa itu untuk menyatakan jenis string. Kalau jenis string kan pakai petikan. Ya coba saja. Kalau tidak pakai tanda petik aman tidak? Gitu aja. Coba saja. Oke? Saya sudah share, silakan coba tambahi datanya. Coba. Yes. Sudah bisa?
Halo, sudah bisa? Kok error ya, Sir ya? Nah, lihat lagi tanda bacanya. Coba share, mana error, kenapa? Nggak usah. Gini, Sir. Udah mengcopy malah error. Mana coba? Belum terlihat, Sir. Mana? Loh. Sir. Run? Oh, Run. seperti itu. Dan pasal tipe error mahasiswa teksnya argumen. Yang mana? Mahasiswa. Ayo, errornya kenapa? Mahasiswa. Ini. Ayo bantu. Hebat ini kalau menemukan di mana. Kira-kira mana? Ayo. Nama. Bedanya apa? Ada yang sudah berhasil? Apa ini? Ayo, errornya di mana? Katanya tidak ada argumen, tidak ada ya parameternya tidak berlaku. Tidak ada yang menemukan. Sudah kalau tidak ditemukan, not solved. Loh, pakai apa itu? Belum buka itu udah benar. Kok di situ? Enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Udah benar tadi. Kalian bisa nggak, Rek? Apa cuma punya aku tok? Itu Sir, di inisiasinya kan ada MHS, nama, NIM, jenis kelamin, city sama email. Tapi di dalam itu cuma ada nama tanpa ada MHS ya Sir. Apa gara-gara itu Sir? Mana. Bentar. Yang di inisiasi itu kan terdapat MHS, tapi yang di perintah itu nggak ada. Dia di luar kurung. Di mananya? Yang mahasiswanya Sir, makanya type error Sir, karena nggak ada argumennya. Mahasiswa udah ada. Udah. Ini nggak bisa kontrol ya. Kalau di Zoom saya bisa ini. Coba di def-nya underscore-nya 2 kali di sebelum init dan setelah init coba. Ini, Sir. Coba sekarang jalankan. Bisa. Bisa, Sir. Sudah? Bisa. Berhasil ya? Berhasil.
Jadi hati-hati penulisan initnya itu underscore-nya 2 kali ya. Panjang itu. Sudah sintaksnya seperti itu. Oke, saya tak bisa kita tak mampu melawan itu. Sudah sintaksnya, jadi kita ikuti saja. Gitu ya, bisa ya. Oke, jadi itulah OOP. Jadi Object Oriented Programming. Sudah bisa ya? Sudah bisa terbayang ya bagaimana posisi kelas, kemudian ada objek, itu kita bisa memanggil, juga bisa membuat juga fungsi-fungsi yang secara khusus di situ. Misalkan kita tambahi, share screen lagi. Kita tambahin nih, misalkan fungsi apa ya, menampilkan apa ini? Fungsi kenalan. Nah, misalkan ya. Fungsi kenalan. Misalkan hai, nama saya. Oke, English gimana? My name is apa? Berarti manggil apa ini? Nama. S. Nama. Nah, itu. Print, misalkan apa lagi? Come from. I Come from. Tidak seru ya kalau saya nulis, kalian coba sendiri coba. Siapa yang mau nih? Coba yang lain. Saya pandu. Tadi suara Fikhan ya. Coba Fikhan. Coba share screen. Mana? Saya pakai HP, Pak. Tapi ini laptopnya nyala, belum tak konekkan ke internet sekali. Udah, yang lain siapa? Ayo. Ajril atau Ajrul? Ya, siapa saja, ayo coba. Saya pandu nih. Sudah, mana? Baik, sir. Share screen.
Sudah terlihat, Sir. Kita definisikan di bagian itu. Coba di enter di terakhir prodi itu. Ya, enter, backspace, on. Sekali aja backspace-nya, backspace. Nah, dev, enggak, di sejajar dev. Nah, dev, spasi, misalkan kenalan. Kenalan, kurung buka, kurung tutup. Titik 2, enter. Titik 2 dulu. Mana titik 2-nya? Oke. Nah, di sini misalkan cetak kalau dipanggil fungsi kenalan ini, ya, misalkan print, mana ketikan printnya? Ayo. Gimana? Ketikan printnya. Print. Nampaknya koneksi siapa ini yang terkendala di Ajril ya? Koneksi siapa yang terkendala di Ajril ya? Ya, lupa. Maaf, Sir. Koneksinya jelek di sini, Sir. Oke. I will continue. Ah, ini aja lah. Sudah ada kembali lagi saya ya. Sebentar. Kembali lagi sih. Oke. I'm from where? Maju. Print. Apalagi nih? Udah, itu aja ya. Waduh. Kalau kursornya mana ini? Nah, print. Ini ya, misalkan ya, jadi kita ngacunya ke ini lagi, satu ini mahasiswa ini, ya.
kelas mahasiswa. Oke, kita jalankan, coba. Ini kita, oh ya. Cara manggilnya adalah, misalkan kenalannya Zahro, gimana ini? Berarti Zahro dot ke ya. Apa katanya? Dua puluh satu. Mana baris ke-21 itu ini ya? Apa ya? Yes. Bentar. Mana tadi? Share screen mana? Share screen mana? Stop. Kira-kira apa ya? Argumen, sudah argumen. Yang terlewat apa ya? Sebentar. Oh iya. Ini MHS. Coba. No attribute MHS. I'm from oh ini CT bukan City. Terlihat? Halo. Terlihat, Dok. Jadi ini hanya langsung instruction, direct instruction ya. Jadi langsung dijalankan mengenai functionnya. Ini saya hanya menyontohkan satu. Bisa saja kalian bisa kemas untuk nambahkan lagi function-function lainnya. Yang penting di sini adalah kedudukannya. Lihat, perhatikan. Ini tadi properties. Kalaupun ini misalkan tadi Zahro.nama berarti namanya langsung gitu kan. Memanggilnya Zahro.name berarti nimnya Zahro gitu kan. Tadinya ini umum mahasiswa. Kalau kita tulisnya Adinda, bagi apanya Adinda?
mengenai misalkan CT-nya, CT-nya Adinda, berarti panggilnya adinda.ct gitu. Ya. Jadi, nah, aplikasi prinsip OOP ini menjadi bagian yang sangat penting ya perannya dalam pemrograman, sehingga ibaratnya jadi memodelkan sesuatu dimodelkan jadinya objek gitu, objek yang bisa dipanggil kapanpun gitu. Nah, objek ini punya properties, karakternya masing-masing, ada bisa dikatakan ya mau atribut atau apalah gitu. Misalkan tadi contohnya kan misalkan objeknya Zahro itu punya nama, punya NIM, punya jenis kelamin, city, email gitu, atau yang lainnya, tergantung kalian menetapkan propertiesnya apa saja kerangkanya. Ini kerangkanya ya, yang kerangka itu ini. Itu aplikasi lainnya seperti misalkan membangun sesuatu ya, kalian pernah lihat perumahan, materialnya apa saja, batanya apa, lantainya apa, atapnya apa. Nah, itu merupakan seperti ini kerangka ya, itu bisa jadi kelas. Kemudian kalau di aplikasi di web ya, kalian misalkan kan menampilkan profil, struktur menampilkannya sama kan, nama, name gitu sama, hanya kalau misalkan akun yang kalian masing-masing berbeda dengan akun yang lain, itu detailnya. Nah, itu memakai prinsip OOP ini. Hal lainnya juga bisa kalian manfaatkan untuk ya pembuatan program-program, untuk mendata, untuk nilai, untuk yang lainnya. Bahkan dalam membuat soal pun, yang kerangkanya kan nomornya nomor berapa, isinya apa, itu kerangka menjadi objek. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai situ? Ini hanya satu, misalkan kenalan. Ini bisa dikemas oleh kalian membuat program, kan kalian sudah dibuat kelompok kan? Ya, tugas kalian adalah membuat suatu produk, yaitu program. Tentang ya program apa saja lah, intinya gitu. Bisa jadi program misalkan chat robot, bisa saja kan? Mengenalkan materi matematika, bisa saja dengan chat misalkan apa itu bilangan, atau apa pertanyaannya, nanti si pengguna itu mengetikkan pertanyaannya. Kalian pernah menggunakan Google Assistant? Pernah, Sir. Kalau lagi malas ketik. Atau ya pakai ketikan pun, misalkan siapa namamu, dijawab ya? Iya, Sir. Iya, Sir, dijawab. Bisa kalian kemas bentuk sederhana itu dengan prinsip OOP ini. Jadi di sini yang jadi functionnya, kumpulan function di sini adalah mengenai tema-temanya atau jawaban-jawaban atas pertanyaan khusus. Misalkan ini kan kenalan, misalkan yuk kita kenalan, atau siapa namamu, itu kan. Nanti direlasikannya dengan fungsi kenalan. Terus ada lagi misalkan hanya fungsi menampilkan nama, atau fungsi mengenai menjelaskan suatu materi. Bisa itu. Terbayang tidak? Contohnya ya, tadi saya sudah buat ini contoh. Bukan contoh ini sih, detail mengenai bangun datar, misalkan bangun datar di mana saya. Misalkan ini ya.
Ya belum sempat saya susun kalimatnya seperti apa, pertanyaannya. Hanya ini bagian contoh saja penerapan, misalkan kita kelasnya adalah bangun datar. Jadi bangunnya apa, nama bangunnya apa, dan nama lengkapnya gitu, kemudian definisinya apa, jenis bangunnya seperti apa, sisi, sudut. Parameter ini bebas kalian bisa tentukan sendiri. Kemudian saya terapkan fungsinya, fungsi luas bangun. Jadi ketika kita panggil fungsi luas, ya, function luas, F luas saya namai, maka kita panggil saja persegi panjang F luas, nanti akan definisi bangun persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sudut. Luas bangun segitiga. Definisi bangun segitiga adalah gitu. Ya. Ini bisa kalian kembangkan, bisa kalian tuliskan, ya bebas, silahkan mau sebanyak apapun fungsinya. Kemudian cara memanggil fungsinya seperti apa? Nah, disitulah kalian bisa berkreasi. Itu ya? Bisa? Ada pertanyaan? Jadi OOP ya itu, OOP sederhananya seperti itu. Lahannya luas, tapi ya materinya segitu. OOP itu segitu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sudahi ini. Bagian kalian yaitu mengerjakan T12. Ya bentuknya sederhana sih sebenarnya seperti yang tadi. Tapi hanya saya sengaja membuat T-nya hanya T12 itu untuk target pemahaman kalian saja mengenai OOP. Dan selanjutnya silahkan kalian, berarti ini berapa kelompok ya kemarin itu? 4 ya? 4 Bapak, masing-masing 3. Ya, sudah menemukan ide program apa yang akan dibuat? Sudah? Oke, lanjutkan ya, diskusikan itu. Silahkan bisa kreasikan. Salah satunya tadi mengenai bentuk chat dengan robot gitu, bisa saja menarik itu. Chat dengan robot, misalkan bertanya mengenai tadi tentang bangun datar, berarti jenis bangun datar apa saja, misalkan ada yang bertanya seperti itu, berarti kan bagaimana bisa pertanyaan itu bisa direlasikan dengan jawabannya adalah jenis-jenis bangun datar adalah, bisa dalam bahasa or in English, silahkan. Begitu ya? Bisa ya? Halo? Di sini sepi ini. Saya sendiri ini di kelas. Di lantai 2 mungkin sendiri nih. Itu ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan silahkan teruskan mengerjakan T12. Kita bertemu minggu depan. Oke? Siap Bapak. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Kalau kosong. Bingung. Maaf, Sir. Halo, Re. Itu bener-bener Zara. Bunda Zara.
Zara. Zara, aku takut iku lho mang lho. Iku tak aku kok merah ya sampe njajal ra. Selesai, iki tak berhentikan. Saya tak berhentikan Zara. saya rekamannya. Oke. Harap berhenti.